Tahu nggak? Gua tahu tuh buta. Selamat malam. Episode hari ini kita di playlist Ruang Horor. Malam ini biasanya yang kalian hanya mendengarkan podcast dari kami. Malam ini kita mendatangkan satu tamu spesial di Ruang Horor. Hari ini silahkan perkenalkan namanya. Iya, nama saya Restu Gandes Sanaya. Biasanya kalau di Wulingi itu panggilannya Gandes, Mas. Gandes. Panggil Restu juga nggak apa-apa. Nah, Gandes. Oke. Jadi gini, channel hari ini, video kali ini kita bikin something yang berbeda dari video-video yang kemarin. Karena kita biasanya Q&A tentang pertanyaan-pertanyaan tentang cinta, mungkin tentang cinta, tentang gaya hidup. Hari ini karena banyak sekali request yang sudah kita terima, kita akan bahas tentang horor. Nah, gini. Jadi Mbak Gandes, sebenarnya siapa sih Mbak Gandes itu? Mungkin bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman siapa Mbak Gandes. Mungkin kan banyak orang yang belum kenal. Belum kenal ya. Okay. Mungkin Mbak Gandes itu seorang paranormal atau seorang dokter atau gimana? Monggo. Saya bukan paranormal sih ya, bukan dukun, bukan paranormal ya, sama aja kayak teman-teman yang lain. Usia saya 21. Tapi kenapa kok di konten horor ini saya bisa dipanggil sama krunya? Iya. Mungkin karena sebelumnya kita udah pernah sharing-sharing nih ya, Mas ya. Udah pernah sharing-sharing, terus dari pengalaman saya, jadi saya bisa tahu hal-hal yang orang lain nggak tahu dalam artian mistis. Oh gitu. Jadi gini Mbak, kita mungkin pengen tahu. Pertama, hal mistis itu orang bisa melihat itu kan dari banyak faktor pertama. Mungkin faktor pertama mungkin itu bisa dari keturunan. Nah, dari garis turunan. Yang kedua bisa karena kita cari, ya kan? Atau faktor ketidaksengajaan. Nah, itu kan ada beberapa faktor itu. Mungkin Mbak Gandes bisa menceritakan apa sih yang bisa membuat Mbak Gandes itu bisa mungkin lihat barang kehidupan lainnya lah. Awalnya tuh saya pernah jatuh dari candi Sawentar yang di Garum itu kelas 3 SD. Karena pas itu gini Mas ceritanya tuh, posisi saya juga pas lagi baru proses penyembuhan batuk pilek. Waktu itu kayak batuk pilek, sebenarnya sama ibu udah nggak boleh berangkat ikut tur SD. SD kan ada tur ke candi-candi. Pertama itu ke Candi Plombangan, terus ke Sawentar. Nah, pas di Sawentar itu kan itu kayak ada 2 tempat gitu loh, yang seingatku tuh candinya kan ke atas kayak 2 tempat gini ya. Terus pas kita pas mau lihat apa namanya, di atas tuh ada arca. Kita mau lihat arca di atas itu, pas mau turun, nah ndek apa ya, tonggo nih Mas, undak-undakane ku iki akeh kanca-kancaku kan, rame kanca-kancaku. Nah, akhirnya kan benakku mudhun, aduh kesuwen. Mungkin dalam hal itu aku diganggu dalam penglihatan. Aku lihat itu gini, jadi pas aku naik ke atas itu kayak ada 2 boleh ngarani ya Mas Yongko dulu di candine ke B. Iki kayak ngetrap 2 ini kan. Aku di atas. Jadi kayak seakan-akan 2 tingkat. 2 tingkat. Nah, ini tuh tak lihat yang bawah itu kayak gini loh, model itu piye yo, undak-undakan, terus yang bawah itu gini. Nah, pemikiranku tak lihat itu tuh ini kayak gini yo. Jadi aku kan pengenku daripada lewat tangga, aku mencolot lah. Oh, niatnya malah langsung mencolot, niatnya turun kan. Ini tak pikir ya wis bisa kesini. Ternyata ini kesini, jadi aku bablas sampai tanah. Jadi seakan-akan itu memang seakan-akan penglihatannya itu seakan-akan 2 tingkat kiri dan kanan. Nah, ternyata itu langsung. Terus ya wes, akhirnya aku jatuh, batuk, darah. Setelah itu besoknya kok kan rumahku tuh awalnya ini apa, ruang tamunya gabung ambek TV no Mas, dek ngarepe. Pas maghrib ibuku ndek jopo, aku pas maem. Terus aku nyawang ndek mburi, pas pintu loh
kok enek perempuan tapi kok nggak wajar yo. Karena kan aku belum pernah lihat. Iya. Dan itu posisi aku kelas 3 SD, jadi kan nggak dari bayi, nggak dari kecil yo. Aku lihat perempuan, tapi kok ini gak getih toh, ngono lho, bersimbah darah, jadi iki getih-getih terus tipak cakaran. Aku pertama nih pas nggo piring iki, ya wes aku madhep terus balik neh. Aku ndelok TV maneh, mbek baten iku mau apa? Tak sawang, ternyata aku ngumbul. Ngono kan ndek ngarep omahku enek wit pelem. Dek ngumbul, heeh mangga. Ngumbul. Aduh ya wes akhirnya aku nangis lah. Nangis terus ibuku kroso lek katane, "Yo anjen sih aku koyo rodok merinding ngono." Ditutup pintunya, akhirnya aku neng. Tapi pas aku tidur malam tuh suaranya nggak karu-karuan loh mas. Oh. Ya suaranya wong nyanyi lah, suaranya apa tuh bareng-bareng. Jadi untuk first time kamu bisa lihat seperti itu kan memang faktor ketidaksengajaan berarti. Ketidaksengajaan. Nah itu pertama kamu bisa lihat itu antara sekitar jam berapa? Kalau kita sebagai orang Jawa biasanya kan memang perbedaan antara jam kita dengan jam mereka itu kan maghrib. Maghrib. Nah, iya, biasanya kan orang-orang tua kan banyak ngomong kalau maghrib ya kamu harus hati-hati lah karena memang maghrib. Perbedaan dunia kita itu di situ. Kita kan bisa kemungkinan besar kita sebagai orang awam itu bisa lihat ketika jam maghrib itu datang, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Nah untuk sampean itu berarti lihat pertama itu sekitar jam? Ya maghrib itu. Maghrib antara 5:30 sampai jam 6 itu. Berarti sempat itu pertama kali kamu itu bisa lihat bener-bener sosok dengan wajah, bener-bener ya bener-bener kayak kita lihat teman-teman lah, kayak bener-bener jelas kayak orang tapi kok beda dari kita ngono loh. Ngono ya bener-bener. Pokoknya setiap maghrib itu emang bener sih. Jadi kebanyakan kan gini Des. Sebenarnya orang itu aku sama teman-temanku ini memang orang-orang yang benar-benar nggak bisa sama sekali nggak bisa lihat. Cuman ya kalau kita manusia kita punya indera tersendiri ya kan. Mungkin aku lebih peka daripada teman-teman yang lain. Aku bisa ngerasa kemungkinan di sana ada, mungkin di sana ada seperti itu. Nah cuman kita itu sama teman-teman mungkin teman-teman ruang ngobrol mungkin kan pengen tahu sebenarnya benar nggak sih yang digambarkan oleh teman-teman. Nah sekarang kan banyak banget konten yang mengandung horor, ya kan? Mulai ada yang pocongnya, maaf, mungkin ada yang itu sampai dipukul, sampai ya begitulah. Itu menurut sampean gimana sebagai sampean orang yang benar-benar bisa lihat sosok itu? Mungkin nggak sih kita bisa beradu fisik? Sedangkan semuanya saya itu benar-benar orang awam. Mungkin nggak? Kalau bagiku sih mungkin sih mas, karena orang-orang yang seperti itu dia tuh punya kelebihannya dalam artian ilmu lah ya. Ilmunya dia itu dia paham, dia tahu, dia ya berinteraksi. Jadi ya mungkin, tapi kalau saya sendiri saya emang nggak bisa, cuma cukup bisa lihat tapi nggak bisa sing kayak mukul apa nggak bisa. Oh, cuman pertanyaanku gini Des, kok bisa banget orang-orang itu mungkin kayak Mbak Sarah itu kan beda. Mungkin Mbak Sarah kan penelusuran. Kalau di ruang ngobrol kan podcast kita ngobrol gini. Kok di konten-konten lain mereka itu bisa menghadirkan sosok itu gimana sih? Apa memang semua kamera? Kalau saya pribadi dari orang multimedia kemungkinan kok seakan-akan nggak banget gitu loh. Buat datengin terus bisa kita rekam. Sorry ya mas ya. terus. Nah gimana menurut kamu mungkin nggak semuanya aku sebagai orang awam aku datengin terus bisa tak rekam? Mungkin banget karena kan kalau direkam mungkin lah ya, karena kan CCTV banyak toh di TV-TV itu kan biasanya banyak toh. Kalau untuk interaksi tuh ya bisa. Kalau secara sengaja emang bisa? Bisa, karena apalagi yang kayak dibilang Mbak Sarah tadi kan dia tuh punya ya ilmu lah, sepenaknya ngomong tuh sing lebih dari yang lain, makanya bisa. Karena kayak gitu kan butuh belajar toh mas, ya kan? Butuh guru, butuh belajar sing niate emang pengen mengarah ke arah situ, ya emang bisa. Butuh jam terbang lah istilahnya. Jam terbang lah. Jadi gini Des, kamu kan kemarin udah pernah main ke studio ruang ngobrol, ya kan? Ini teman-teman kru itu sebenarnya ini dari pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi itu memang 3 tahun yang lalu saya itu nyewa sebuah tempat buat usaha. Pertamanya
kafe lah. Mm-mm. Itu kafe. Untuk pertama kali itu memang banyak banget cerita tentang tempat yang saya sewa. Mulai dari ini, itulah. Setelah saya bersihkan, memang pada suatu ketika saya masih berusaha bersih-bersih, masih kotor lah. Mm-mm. Malam saya ke belakang ke kamar mandi, terus ada kamar kan. Nah, ada Mm-mm. kamar itu memang tiba-tiba saya itu lihat sosok orang yang berdiri tapi nggak ngadep. Mm-mm. Jadi seakan-akan cuma bayangan Mm-mm. tapi jelas bahwa itu bentuk orang. Kaki. Heeh. Terus saya balik ke depan, ada anak-anak tanya, sopo wi mau, sopo sing jarak aku. Mm-mm. Kok gelem menjarak awakmu lu nyapo? Ternyata dengar setelah itu tak cari-cari, memang ada orang yang mungkin sakit dan selesai di situ. Oh. Mm-mm. Gitu. Kamu kan kemarin sudah main ke sana, mungkin kamu orang yang bisa lihat Mm-mm. sosok di sana, mungkin bisa diceritakan. Mungkin kakak saya sekarang yang lagi di Kalimantan pengen tahu kan, gimana ya, kakak saya itu sebenarnya rasa pengen tahunya itu besar. Mm-mm. Cuman kan nggak ada yang bisa lihat. Mungkin bisa diceritakan di sini mas tempatnya ini. Mungkin kalau memang bisa digambarkan sosoknya silahkan. Mm-mm. Kalau nggak bisa ya sebatas. Mm-mm. Oh iya. Yang kemarin pas aku pertama kali masuk itu ya mas ya, kan emang dari depan tuh kelihatan kayak peteng gitu loh, nggak banar lek wong Jawa tuh ngomongnya, iya. nggak banar. Terus pas aku pertama kali masuk, pas di ruang tamu kan duduk-duduk iku, Iya. aku lihat ada perempuan berdiri, rambutnya di depan, di pojokan, Pojok di sebelah mana? pojok sebelah, kan dudukku madepnya ngulon toh mas. Nah itu di barat, itu di pojokan sebelah, yo barat, pojok barat. Oh, Bawahnya tulisan bawa ya? gambar Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo itu. Di bawah itu pas ada pojokan tuh ada mbak-mbak. Ada mbak-mbak. Tapi aku awalnya kayak ya wes lah di situ, aku diam wes di situ. Terus aku lihat anak kecil, cowok itu dia riwariwi, tadi nggak menetap di situ toh enggak, tapi dia riwariwi toko depan belakang. Sebentar, untuk sosok cowok anak kecil itu bisa digambarkan sebagai sosok yang sering ngambil uang atau bukan? Kalau ngambil uang kayaknya enggak, tapi jahil iya. Tapi ngambil uang kayaknya aku lihatnya enggak sih mas. Cuma Maksudnya jahil, sosok, kita kan tahu sosok anak kecil yang sering ngambil uang. Bener sosok itu atau bukan? Bukan. Bukan. Terus ada lagi di kamar. Kamar pas belakangnya ruang tamu, di kamar itu ada sosok gendruwo lebih besar. Terus aku lihat lagi di kamar mandi yang mas cerita soal bapak-bapak yang meninggal di situ itu. Aku lihatnya di kamar mandi pojok itu. Yang aku lihat maksudnya kayak genah itu 4 itu. Tapi yang selain itu ada lagi di belakang sumur. Ada sumur kok di belakang itu, di situ kayaknya sebagian tuh datangnya dari situ paling mas. Jadi kayak nggak menetap gitu loh. Jadi gini Des, kemarin setelah kita tag, mungkin ini mukbangnya Mas Yongki kemarin tiba-tiba banget. Kan kita pertama ngobrol kan di situ, kita ngobrol. Terus kok tiba-tiba dalam sebuah video itu rusak. Memang video bener-bener rusak. Setelah kita sharing, kita sharing, kita ngobrol, kamu pulang, kita tag makan. Terus kok tiba-tiba banget. Jadi dari video yang normal tiba-tiba tuh videonya seret. Jadi bener-bener nggak ada videonya. Itu 3 video seperti itu, yang 2 benar-benar korup, nggak bisa dibuka sama sekali. Nggak bisa dibuka ya mas. Yang bisa itu cuman terakhir Mas Yongki waktu bilang, iya terima kasih sudah menonton. Wito. Itu gimana? Emang bisa makhluk seperti itu mengganggu. Jadi video yang bisa kita ambil dari Yongki itu memang awal-awal masak sampai videonya Yongki waktu bilang terima kasih udah nonton video. Nah cuman itu. Yang lain maksudnya dari tengah menjelang akhir itu benar-benar nggak bisa dibuka sama sekali. Nggak bisa dibuka ya mas. Itu menurut kamu apakah benar memang mereka itu bisa mengganggu sampai sedetail itu? Maksudnya sampai bisa mengganggu sebuah frekuensi? Iya. Karena terkadang tuh ada yang mereka tuh merasa terganggu ya tadi ya. Jadi kayak ngerasa kayak aduh
kamu wis ganggu aku, jadi ya wis gantian lah kayak Iya. gitu. Tapi sebenarnya aku melihatnya itu sing ganggu sing anak kecil itu emang. Nah, anak kecil itu sing ganggu, makanya sampai videonya nggak bisa dibuka. Videonya nggak bisa dibuka, videonya nggak masuk. Jadi kalau gini Des, aku pernah punya sebuah kejanggalan yang pernah aku lakuin di sana di studio. Itu pernah suatu pagi aku nemu sebuah bola kuning, bola mandi bola. Main plastik. Bola mandi bola warna kuning itu malam itu udah aku bersihin bener-bener bersih sama anak-anak. Terus paginya tiba-tiba kok ada bola kuning yang di bawah meja. Sorry mas, berhenti. Terus berhenti mas, terus. Di bawah meja, terus kok tiba-tiba ya aku biarin, terus aku pindah ke belakang, bolanya aku lempar ke belakang dengan sebuah kata-kata yang mungkin memang seakan-akan aku ngajak main dia. Nyoh dolanono, sesuk balekno rene. Nggak ada, besoknya bola itu nggak ada di belakang. Satu hari hilang, besoknya ketemu di depan lagi, balik ke tempat semula. Setelah itu saya biarin pindah ke depan kamar yang mungkin kamu sebutkan tadi. Nah, di depan kamar itu, terus terakhir di depan studio, pas di depan pintu studio. Pindah-pindah dewe. Dan itu setelah itu bener-bener aku coba, bola itu saya taruh di situ, terus aku bikin CCTV, tak pindah CCTV di situ selama 2 minggu, itu sama sekali nggak ada apa-apa. Atau makanya aku tadi ngomong, apakah karena faktor kesengajaan itu emang nggak bisa datangkan mereka? Atau memang kameraku yang terlalu jadul? Enggak sih mas, terkadang loh ya iso uga sampean pas ngerekam itu emang sama dia juga diganggu, kayak berusaha itu nih nggak nyala atau nggak masuk deh, ini nggak lewat gitu. Sebenarnya itu tetap ada. Sorry ini kayak oleh iso posisi nggak? Iya. Anjir. Kayaknya nggak teman-teman. Anu, Zek, barusan, saya merasanya apa? Sumpah aku di sebelah ini nggak nyaman, di sebelah kanan. Ya wes. Podo. Iki mau bener-bener cah. Aku nggak ngapus sih. Sebelah kene aku merinding. Kene Iya, aku nek kene. Bahkan kan mau keliwat nih, aku nggak ngapus iki. Yes, bismillah alam kebukaran yang punya ya nih ada. Gak apa sih. Nah. Tahu nggak? Kuat aku tuh muntah. Jadi gini buat teman-teman semuanya, ini pesan dari Gandes bahwa sebenarnya bahkan itu di rumah kita pun mereka ada. Jadi untuk meminimalisir sebuah kejadian yang kita nggak mau, dimanapun tempat itu, entah itu yang kita anggap angker atau tidak, itu kita bisa kita mengucapkan salam, permisi. Nah, permisi lah. Dengan permisi kemungkinan mereka itu tidak akan mengganggu kita, atau bahkan seakan-akan mereka iyalah kita yang punya rumah, mereka sudah permisi ke kita, ya kita welcome. Mungkin kita nggak bakal ganggu. Kan kulon nuwun dulu ya, kulon nuwun dulu. Terus ya itulah harapannya buat teman-teman semuanya, entah kalian itu yang mau memulai sebuah konten horor atau kalian yang suka adventure kemana-mana, bahkan gunung atau apalah, tolong untuk jaga sopan santun kalian. Kita menghindari hal-hal yang sekiranya akan membahayakan kita dalam definisi sebuah dunia yang berbeda. Dunia berbeda. Terus doa penting banget mas. Doa penting banget. Jadi gitu aja konten kita. Mungkin kalau kalian memang suka sama konten yang baru banget dari Ruang Ngobrol, oke, mungkin gitu aja. Terima kasih buat kalian yang stay di channel Ruang Ngobrol. Tante. Jadi kalau kalian memang suka konten yang baru kita banget bikin, silahkan kalian tinggalkan komentar. Mungkin kalian bisa cerita ke kita, atau mungkin kalian bisa ketemu sama kita, terus mungkin tanya-tanya ke Mbak Gandes apa yang ada di saya, atau masalah gimana tentang bagaimana caranya. Satu yang Mbak Gandes mungkin pesankan ke teman-teman, Mbak Gandes bukan seorang paranormal. bukan Jadi mungkin kalian cuma pengen tahu, Mbak, aku di belakang ada apa sih, mungkin di saya ada apa ya. Jadi bukan untuk seakan-akan
menyembuhkan sebuah penyakit. Atau mencari jodoh. Karena saya seperti sendiri itu. belum punya jodoh, Mas. Iya. Jadi gitu aja konten saya dan Mbak Gandes. Thank you. Jangan lupa like, komen dan subscribe subscribe konten Ruang Ngobrol. Thank you, matur suwun dulur. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.